A. Masa disintegrasi dalam peradaban Islam. Disintegrasi adalah suatu keadaan yang terpecah dari kesatuan yang utuh menjadi terpisah. Dalam makna disintegrasi dapat diartikan sebagai sebuah proses terjadinya perpecahan suku, golongan maupun komunitas yang menjadi bagian-bagian kecil dan terpisah dari induknya. Disintegrasi ini pada umumnya terjadi karena ketidakpuasan yang mendasar dari perlakuan pemerintah terhadap wilayah atau kelompok minoritas seperti masalah otonomi data, keadilan sosial, keseimbangan, pembangunan, pemerataan, dan hal sejenisnya. B. Penyebab terjadinya disintegrasi. Disintegrasi dalam bidang politik sebenarnya sudah mulai terjadi di akhir zaman Bani Umayyah. Akan terlihat perbedaan antara pemerintahan Bani Umayyah dengan pemerintahan Bani Abbas. Kekuatan militer Abbasiyah waktu itu mulai mengalami kemunduran. Sebagai gantinya, para penguasa Abbasiyah mengerjakan orang-orang profesional di bidang kemiliteran, khususnya tentara Turki dengan sistem perbudakan baru. Pengangkatan anggota militer Turki ini dalam perkembangan selanjutnya ternyata menjadi ancaman besar terhadap kekuasaan khalifah. Apalagi pada periode pertama pemerintahan dinasti Abbasiyah sudah mulai fanatisme kebangsaan berupa gerakan Syu'ubiyah, kebangsaan atau anti Arab. C. Munculnya dinasti-dinasti dalam Islam. Sejarah mencatat munculnya dinasti-dinasti dalam Islam terjadi akibat lemahnya pemerintahan pusat dalam mengatur dan mengendalikan negara, sehingga yang terjadi ketidakpuasan serta sikap kecewa yang dialami oleh sebagian kalangan elit politik setingkat gubernur yang memiliki pengaruh kuat di wilayahnya, melakukan berbagai macam pemberontakan kepada pemerintah pusat. Selain itu juga akibat terjadinya proses perebutan kekuasaan yang tidak sehat, sehingga yang terjadi perpecahan di dalam pihak negara sendiri. Karena ketidakstabilan dalam tubuh istana membuat negara saat itu kehilangan wibawa dan pengaruh, sehingga dari situ muncullah berbagai gerakan yang akhirnya berusaha memisahkan diri dari negara. Selain itu juga munculnya fanatisme kebangsaan berupa gerakan Syu'ubiyah. Gerakan ini yang kemudian banyak memberikan inspirasi terhadap gerakan politik di samping persoalan-persoalan keagamaan. Tetapi khalifah saat itu tidak menyadari akan bahayanya politik dari fanatisme kebangsaan, sehingga dengan berbagai problem yang mendera negara serta semangat akan kebangsaan atau golongan masing-masing tinggi, akhirnya muncul dinasti-dinasti yang memisahkan diri dari kekhalifahan Islam. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Bani Abbas sehingga daerah banyak yang memerdekakan diri. Yang pertama, luasnya wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah. Yang kedua, dengan profesionalisasi angkatan senjata, ketergantungan khalifah sangat tinggi. Yang ketiga, keuangan negara sangat sulit karena untuk biaya tentara sangat besar. Dari uraian di atas dapat kita pahami bahwa akibat terjadinya disintegrasi dalam sebuah negara dapat menyebabkan munculnya dinasti-dinasti kecil atau kelompok masyarakat di dalam negara, yang secara langsung tidak langsung setiap kelompok mengupayakan diri untuk berdiri sendiri dan tanpa terikat oleh ikatan negara. Yang terakhir, perkembangan intelektual Islam pada masa disintegrasi. Perkembangan intelektual Islam pada masa disintegrasi kurun waktu 1000 sampai 1250 Masehi
mengalami pasang surut seiring dengan pergantian kekuasaan dan perebutan tahta khalifah. Sejak kemajuan Bani Abbasiyah tampak dari berbagai aspek bidang sampai pasca masa disintegrasi, pemerintah Abbasiyah lebih mementingkan ilmu pengetahuan dan kesusastraan ketimbang persoalan politik. Bila dilihat dari keperlihatannya, Bani Abbas dalam ilmu pengetahuan dan kesusastraan memang sangat bergemilang dengan ditandainya kemunculan berbagai ilmuwan dalam segala bidang. Tapi di situ latar belakang kemunduran bagi dinasti ini.